Pernahkah hatimu tercabik-cabik oleh cinta yang tak terbalas? Atau mungkin oleh pengkhianatan yang menusuk padahal dia pernah bilang mencintaimu? Apakah dia bermain-main dengan perasaanmu padahal kamu sudah memberikan segalanya? Mungkin dia berubah setelah berkomitmen seolah-olah kamu bukan lagi prioritasnya. Atau bahkan dia menghilang tanpa penjelasan, meninggalkanmu dengan sejuta pertanyaan dan perasaan tak berharga. Jika kamu pernah merasakan semua ini, percayalah kamu tidak sendirian. Lewat readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya, kita akan menyelami perasaanmu, mengurai benang kusut yang membingungkan dan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Ini bukan hanya tentang memahami tapi juga menemukan kembali dirimu yang kuat, berharga, dan pantas mendapatkan cinta yang sejati. Saatnya untuk bangkit, menyembuhkan dan merangkul cinta yang pantas kamu dapatkan. Pesan readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya sekarang juga melalui link di bawah dan mulailah perjalanan transformasi menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hai Libra, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema inilah yang sebenarnya terjadi. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Libra, di sini kita mulai dari The Chariot. The Chariot ini mungkin saat ini kamu lagi kesemsem sama seseorang atau lagi naksir sama seseorang. Nah, seseorang ini orangnya bersifat cool, penuh simpatik dan badannya sedikit atletis begitu. Kamu sangat tertarik dan kamu awalnya tidak menyukai dia, tidak bahkan berpikir atau bahkan berencana pun untuk suka sama dia tidak sama sekali. Tapi karena berhubung dengan keterbiasaan, sering terbiasa bersama, terbiasa bercerita, akhirnya muncullah benih-benih itu. Dan di sini pun kamu pun tidak menyangka kenapa sih ini sebenarnya yang terjadi, kenapa sih kamu harus naksir sama ini orang yang mungkin buat kamu sangat menjengkelkan di masa lalu. Kenapa sih harus dia yang harus kamu sukai? Dan lucunya lagi, mungkin beberapa tahun belakang, mungkin sekitar 5 atau 7 tahun ini kamu tidak pernah merasakan falling in love, tapi kali ini setelah beberapa tahun kemudian kamu baru merasakan perasaan itu lagi. Akhirnya kamu sadar bahwa kamu benar-benar sudah luluh karena orang ini sangat sederhana, orang ini sangat menjengkelkan, orang ini suka ngeprank atau apapun itu, dan kamu terasa berada di friendzone. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata ini orangnya simpatik, dia orangnya menarik, dan dia semakin lama kamu mengenalnya, semakin kamu sadar bahwa dialah orang yang tepat atau dialah orang yang selama ini kamu cari. Tipe seperti itulah yang kamu cari, yang selama ini di luar, ternyata dia ada di hadapan kamu sendiri. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini menunjukkan bahwa meskipun kamu sudah klop mengenai perasaan atau hati, tapi kamu merasa bahwa kalian belum siap dalam hal ekonomi. Jadi untuk mengungkapkan atau untuk menjalin keseriusan masih butuh pertimbangan yang panjang atau masih butuh pertimbangan yang lama. Kamu belum mapan, dia belum mapan, dan semuanya sama-sama tidak mapan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari hati terbuka dengan cara seksama atau dengan benar-benar pikiran terbuka lah yang kita mau legowo, dia orangnya cerdas, dia orangnya bertanggung jawab, dan dia tidak bakalan meninggalkan sesuatu ketika sesuatu itu dia mulai. Dia harus mengakhiri segala sesuatu yang dia mulai. Dan ketika sebenarnya kalian bekerja sama, kalian akan mendapatkan suatu Page of Cups. Kerjasama yang baik, keberuntungan yang baik, tapi di sini kalian harus kerjasama karena kekompakan dan rezeki kalian itu memang benar-benar klop. Tapi itu lagi, karena kalian masih belum yakin dan kalian tidak berani untuk mempertaruhkan sesuatu yang memang tidak pasti, dan ditambah lagi banyak kekurangan sih sebenarnya yang belum kamu terima dari dia. Terlepas dari manusia penuh kekurangan dan tidak ada yang sempurna, tapi ada hal yang sangat kurang dari dia, yaitu dia sangat tidak suka
menjaga kebersihan diri, tapi mengenai tutur bahasa dia sangat sopan, dan bagaimana dia memperlakukan lawan jenisnya pun sangat sopan. Dia tidak segan, dia sangat dekat sama ibunya, dan dia juga tahu bagaimana menghargai perasaan perempuan jika ini laki-laki. Nah, di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands di sini ada kebimbangan antara kamu. Apakah kamu memang benar-benar pengen mengefortkan sesuatu untuk dia, sedangkan dia sebenarnya, kamu ini menyangkut soal ekonomi sih, soal finansial, ekonominya tidak mapan sama sekali, meskipun dia rajin kerja, meskipun dia rajin berusaha, tapi tidak ada kemapanan dalam hidupnya, belum ada tanda-tanda kesuksesan dalam hidupnya. Itulah yang membuat kamu berpikir keras dan mungkin berinisiatif untuk mundur. Tapi persoalannya adalah di sini ada Six of Swords. Six of Swords di sini bukan six ya? Iya. Four of Swords di sini. Ini ada 4 pedang. Di sini sebenarnya ada penarikan ulur sih, ada tarik ulur antara maju mundur, antara maju dan mundur. Kamu pengen maju karena ada bagian-bagian dari dirinya, dari karakternya, dari sifatnya yang memang kamu banget gitu loh. Tapi yang membuat kamu mundur itu lagi masalah finansial yang kayaknya tidak sepadan, dan adanya juga kamu merasa tidak cocok dengan keluarganya. Meskipun ada sih kecocokan, tapi butuh waktu lama sih untuk menyelesaikannya. Dan kamu memang benar-benar melihat orang ini, orang yang sedang berdiri dengan kamu ini, melihat dia, bukan melihat dia secara utuh, bukan melihat karena keluarganya, bukan melihat karena melihat karena parasnya, tapi itu lagi tetap kamu menomorsatukan yang namanya finansial, karena kamu sadar betapa tidak enaknya berada di finansial yang tidak mapan sama sekali ketika kamu menginginkan sesuatu tapi sama sekali tidak memiliki uang, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki simpanan. Nah, itulah sebenarnya yang membuat kamu menarik ulur antara dia dengan Page of Cups ini. Nah, di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands di sini juga diceritakan bahwa di sini sebenarnya pun terkadang ada perasaan minder, perasaan bertanya-tanya apa mungkin dia balik menyukai kamu, karena dia orangnya itu agak dingin, agak sulit didekati sama lawan jenisnya, dan kalaupun didekati sama lawan jenisnya terkesan menolak. Itulah yang menyebabkan kenapa kamu bertambah bingung. Tapi yang jadi masalah ada perasaan spesial yang muncul secara alami dalam diri kamu yang membuat hari-hari kamu yang mungkin selama ini tidak berwarna menjadi berwarna, membuat kamu senyum-senyum sendiri. Dan ya, sebelum saya lanjut di sini saya pengen kasih tahu kamu, jika kamu pengen tahu kenapa dia tidak menjadikan kamu nomor 1 dalam hidupnya, kamu bisa mendapatkan readingan tersebut melalui link di bawah. Oke, nah di sini saya lanjut. Seven of Wands di sini, yang itu tadi seperti yang saya ceritakan di awal, mungkin selama beberapa tahun ini kamu merasa mati rasa, kamu merasa benar-benar hopeless, merasa tidak menemukan sesuatu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu makin kesini, kamu merasa falling in love sama dia, dan itulah menyebabkan kamu merasa menarik ulur apakah maju apa tidak. Karena kalau maju finansialnya belum mapan dan kamu tidak pengen mengambil resiko, dan kalau mundur takutnya kamu tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu yang selama ini yang memang hadir di hadapan kamu. Oke Libra, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Libra.